Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu haladulukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syadaqallahul azim. Saya Sri Mulyati, dosen Universitas Al-Wasliyah Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan memaparkan mata kuliah media pembelajaran dengan kode mata kuliah B060406 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah media pembelajaran. Mata kuliah media pembelajaran adalah mata kuliah yang berfokus pada penggunaan berbagai media dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memilih, mengembangkan, dan menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran dari aspek sikap. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Yang kelima, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang keenam, menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran dari aspek pengetahuan. Pertama, menguasai teori dasar media pembelajaran, dan yang kedua, pengembangan media pembelajaran. Capaian pembelajaran aspek keterampilan umum. Pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Yang kelima, menerapkan teori media pembelajaran dalam bidang desain media pembelajaran. Capaian pembelajaran pada aspek keterampilan khusus. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar media pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis, klasifikasi, dan karakteristik media pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang karakteristik materi bidang studi dan keterkaitannya dengan pemilihan media yang tepat. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan prosedur pengembangan media pembelajaran. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran grafis, visual, audiovisual, dan media interaktif. Yang keenam, mahasiswa mampu mengembangkan potensi lokal sebagai media pembelajaran. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menggunakan komputer sebagai media pembelajaran. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT. Dan kesembilan, mahasiswa dapat mengevaluasi media pembelajaran. Berikut video pembelajaran dengan pokok bahasan pemilihan media pembelajaran yang tepat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi
sebagai calon guru atau nanti akan menjadi guru, sebelum mengajar harus tahu media apa yang akan kamu gunakan, ya. Jadi nanti ada beberapa pilihan media yang akan kamu gunakan. Nah, kita harus tahu dulu sih apa sih. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui ya apa yang mau kita pilih, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu adalah segala bentuk alat dan materi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi proses belajar mengajar. Jadi yang kita gunakan ini juga media, ya, namanya media visual karena nggak ada suara, suaranya dari itu, ya. Kalau suara di sini ada ibu masukkan suara audio, maka dia menjadi audio visual. Sementara ini namanya cuma visual atau grafis, ya, karena dia terdiri dari gambar dan materi. Nah, kita lihat jenis-jenis media pembelajaran. Jadi media visual, gambar, diagram, grafis. Nah, audio itu bisa rekaman suara. Jadi suara ibu masukkan ke dalam PPT ini. Jadi tidak perlu bicara, ya, tinggal dia bicara sendiri. Nah, ini dinamakan audio. Kemudian ada musik. Jadi diiringi dengan musik. Kemudian audio visual. Jadi perpaduan dengan video dan visual. Ya kan? Jadi ini video bisa bersuara kan? Nah, bisa juga potongan film. Jadi kalau bahasa sih biasanya bisa digunakan untuk menulis teks drama. Jadi bukan diputarkan film atau keterampilan minimal anak-anak diputarkan film, kemudian dari film itu disuruh mengambil apa pesan amanatnya. Nah, kemudian ada interaktif, ini melalui simulasi dan game edukasi. Game edukasi supaya apa? Supaya memotivasi siswa, supaya semangat belajar. Oke, berikutnya prinsip dasar dari pemilihan media. Pertama adalah relevansi. Apakah memiliki relevansi? Sesuai nggak dia? Kalau nggak sesuai, buat apa? Seperti saat ini, kenapa saya hari ini pakai media? Karena pembelajaran kita adalah media pembelajaran. Ada alatnya. Kemudian visualisasi. Jadi bahasa perdalam tadi divisualisasikan, ya, bisa menggunakan gambar, ya, atau video. Kemudian sederhana. Jadi bisa juga menggunakan, kalau misalnya di suatu sekolah, seandainya kalian nanti ditugaskan di suatu sekolah yang sekolahnya tidak memiliki fasilitas infokus, kalian bisa menggunakan media sederhana, ya. Bisa misalnya menggunakan sampah anorganik, ya, bisa pakai botol bekas, ya kan, tutup botol, nanti disusun kata, gitu ya. Jadi tidak perlu mahal. Kemudian adaptasi disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi kalau kita pakai game edukasi, tapi siswanya tidak punya HP, ya, maka itu juga sulit, ya. Jadi disesuaikan dengan pemahaman siswa. Oke, selanjutnya, sebelum membuat media pembelajaran harus dilakukan analisis kebutuhan siswa. Yang pertama dilihat dari usia siswanya. Kenapa dilihat dari usia siswanya? Jangan sampai medianya tidak sesuai dengan tingkat usia siswa. Kemudian gaya belajar. Nah, ini pertimbangan gaya belajar siswa. Apakah siswa tadi ini lebih visual? Kemudian apa? Auditori. Kemudian kinestetik. Enggak semuanya orang tuh belajarnya visual. Ada yang auditori, mendengar, ya. Ada yang kinestetik, gitu ya. Jadi kalau ketiganya ada nggak? Dia visual, auditori, juga kinestetik. Ada juga, ya. Ada yang suka dia belajar sambil dengerin musik, itu baca, gitu ya. Tapi dia dengerin musik. Ada yang modelnya mendengarkan ceramah seperti ini, bisa, ya. Kalau kinestetik gimana belajarnya? Ada yang tahu kinestetik? Yuk. Ini anak yang gimana nih belajarnya? Belajar
belajar sendiri, dia nggak bisa sama rame-rame. Jadi dia lebih bisa, karena ada juga gitu ya, ada anak yang belajar kalau sendiri itu lebih nyaman daripada beramai-ramai. Ya mungkin daya tangkapnya lebih dapat. Ya. Kemudian apalagi analisis ketiga, lingkungan. Ini memperhatikan kondisi lingkungan belajar siswa. Ya tadi ya, ini termasuk juga lingkungan. Adakah ketersediaan SAPRAS di sekolah tersebut? Ya, adakah apalagi di lingkungan tadi? Kondisi lingkungan belajar tadi nyaman nggak? Kalau kelasnya panas nyaman nggak siswa belajar? Enggak. Gitu aja kalau kita saya bilang nih barangkali tidak nyaman. Ya, artinya itu juga merupakan bagian dari analisis kebutuhan. Kemudian listriknya kalau nggak ada, kita mau pakai infocus tapi nggak ada listrik, sama aja bohong kan? Jadi memang di ketersediaan yang ada di tempat di mana kita mengajar itu juga mempengaruhi penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya ini contoh media pembelajaran yang tepat. Tadi ada infografis, bisa ringkasan, kemudian bisa informasi ya, kemudian menarik perhatian. Bagaimana menarik perhatian? Warna dan tampilan juga mempengaruhi. Gambar yang ada di PPT kita atau di media kita ini juga mempengaruhi, ya. Kemudian yang di belakang juga mempengaruhi, dari susunan gambar, warna itu juga mempengaruhi dari infografis. Kemudian video juga mendukung konten, ya. Misalnya animasi. Kalau animasi kartun di YouTube itu ya, Nusa dan Rara diputarkan, kemudian anak diminta untuk mengambil pesan amanat dari film tersebut, atau ada film si Jumbo yang lagi baru ini ya, baru rilis, itu juga punya banyak pesan, ya. Pesan apa aja, pesan moral ada gitu. Jadi bisa digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada simulasi, menggunakan software atau praktek langsung. Nanti kita akan coba pakai praktek langsung sambil pengembangan pembelajaran, ya. Kemudian ada game edukasi. Ini bisa nanti kamu kemas menggunakan komputer atau ICT, ya. Selanjutnya kriteria pemilihan media. Jadi ini contohnya ya, tunggu kita Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan pembelajaran interaktif atau media interaktif, ya. Kenapa di sini menggunakan variasi warna? Kalau untuk analisis kebutuhannya di tingkat SD ya, dari seragamnya kelihatan. Jadi pemainan warna ini juga mempengaruhi. Jadi ini contohnya bermain ya, saat pembelajaran, waktu bermain ya. Kita akan mengesetnya supaya nanti anak-anak saat pembelajaran happy. Nah, oke, cara bermainnya ada 3 kita tawarkan kepada siswa. Menjawab pertanyaan, pilihan berganda, melengkapi kata. Ini pelajaran tingkat SD ya sayang, walaupun kalian mahasiswa ya. Seandainya nanti kalian ditugaskan di sekolah dasar ya. Nah, ini contohnya. Jawab pertanyaan berikut. Apakah nama ibu kota provinsi Sumatera Utara? Apa? Medan. Oke, kita cek ya. Benar nggak Medannya? Nanti Medan. Oke, Medan. Dan kemudian, nah ini pilihan berganda. Apa nama tarian tradisional yang berasal dari suku Batak? Warna apa sih? Warna merah. Merah apa namanya? Tari gondong. Iya. Jadi ini juga mempengaruhi. Dan guru bisa menjelaskan tari pendek itu dari mana? Tari pendek adalah tari keagamaan Hindu Bali. Kemudian tari kecak juga dari Bali. Tari legok dari Bali juga. Berarti yang dari Sumatera Utara cuma tari gondong. Ini juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi
Warna juga berpengaruh kalau untuk tingkat usia berapa? 7 sampai 12 tahun ya. Jadi kalau SMP bagaimana? Pasti berbeda lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini melengkapi kata rumah adat Batak. Iya, rumah bolon. Betul nggak ya rumah bolon? Cek ah. Nah, rumah bolon. Jadi ini namanya pengembangan media menggunakan potensi lokal. Jadi memanfaatkan potensi lokal. Apa aja sih di Sumatera Utara ini bisa dimasukkan ke dalam media? Ya, nanti ada ini lagi ya sayang ya. Ada materi kita namanya pengembangan media berbasis potensi lokal. Dan nanti bisa juga diangkat untuk judul TA kalian ya. Oke. Selanjutnya, nama bangunan cagar budaya di Sumatera Utara yang menjadi peninggalan kerajaan Melayu Delhi. Istana Maimun. Iya, Istana Maimun. Pernah main ke sana? Pernah. Ada yang belum? Ya. Oke. Nah, ini dia Istana Maimun. Ya mirip lah ya. Ya. Berikutnya, ini lengkapi kata makanan yang berasal dari rotan khas Batak. Ini biasa sih di luar kampus kita dibakar. Iya, makannya pakai sambal merah. Iya, saya nggak suka. Iya, katanya pahit-pahit gitu ya. Ya, apa namanya? Yuk. Oke, namanya. Ya, namanya makanan yang berasal dari rotan khas Batak. Ya. Jadi ini merupakan media pembelajaran interaktif, mengajak siswa yang menggali pengetahuannya, ya. Kemudian memotivasi dia supaya terpacu untuk bisa menjawab. Karena tugas guru adalah membantu siswa belajar, ya. Makanya dibutuhkan media alat bantunya. Oke. Nah, berikutnya kita bisa membuat media lain, ya. Kalian juga bisa membuat gambar animasi melalui BIM-AI. Tinggal minta requestnya apa, nanti BIM-AI akan membuatkan karakter yang kalian minta, ya. Jadi karakternya apa sih yang kalian minta? Gitu. BIM-AI bisa membuatkannya. Berarti kita menggunakan pengembangan media pembelajaran by ICT. Nanti kita juga belajar itu, ya. Kenapa? Karena itu perlu. Jadi selain grafis, visual, audio, kita juga bisa berbantukan AI, ya. Jadi kita bisa bantu. Misalnya, kita boleh ya. Ada yang mau coba buka BIM-AI-nya? Ya, oleh tidak perlu mendaftar, ya. Misalnya kita minta apa ya sama BIM-AI ya? Ya, buatkan saya gambar animasi 3 dimensi seorang perempuan berbaju merah dan berok abu-abu. Warnanya ini ya, merah abu-abu cantik nggak ya? Merah hitam lah ya, merah hitam serta hijab yang senada dengan bajunya, sedang mengajar di kelas. Coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dia mengizinkan dan membuatkan animasi 3 dimensinya. Artinya kita menggunakan ICT. Nah, sudah jadi.
ya. Jadi kita tinggal pilih mana yang mau kita ambil, ya. Mana yang mau kita ambil, nanti kita simpan menjadi karakter untuk kalau dari sini kan bisa belajar kayak konten, ya. Dan bisa juga dari ChatGPT, tapi harus pakai foto kamu, ya, di double, ya, dengan foto lain atau image. Kita bisa jualan iklan. Kita bisa buat apa lagi dari namanya pengembangan media berbasis ICT, ya. Tadi juga kalau tadi saya menggunakan Canva, ya nggak apa-apa kali ya menyebutkan brand, ya. Itu juga penggunaan pengembangan aplikasi menggunakan komputer. Tapi Canva juga aplikasi ICT. Oke, ada yang mau coba silakan, biayanya tidak bayar, ya. Paling kalau pakai paket dia sedikit gitu. Boleh dicoba, ayo coba, siapa yang mau coba tes? Boleh? Ayo 1-2 orang, terus yang mau? Yuk. Ayo siapa yang mau coba Bing Ai sebentar, pinjam. Ya, lagi di tes ya, dicoba. Permintaannya menggambar apa saja terserah. Jadi kita mau minta si model animasi ini mau pakai baju apa sesuai perintah kita. Ya, kita mau apa ya? Dia pakai kerudung apa, mau senada dengan bajunya, dipilihkan. Baru dari sini bisa kita masukkan runway supaya dia bisa berorang-gamit seakan-akan dia berkata-kata, ya. Bisa masuk dan buat. Oke, yang lain mencoba. Jadi sambil kita belajar namanya pengembangan media pembelajaran baik ICT, ya. Jadi nanti bisa digunakan sebagai wallpaper di handphone, atau kalau yang ingin menjadi content creator bisa digunakan untuk sebagai bahan konten, ya. Oke. Udah bisa ya? Oke, jadi ini tadi salah satu contoh kalau kita pengembangan media pembelajarannya by ICT, ya. Kita tadi mencoba meminta melalui BI, meminta buatkan gambar animasi 3 dimensi seorang perempuan berbaju merah. Dan kita yang media tadi pertama adalah kebermanfaatan, ada manfaatnya. Jangan sampai kita sediakan media pembelajaran untuk siswa tapi tidak bermanfaat, ya. Siswa lebih fokus ke medianya aja tanpa melihat kontennya, karena kontennya diperlukan. Kontennya atau tampilannya? Kontennya, isinya, gitu ya. Karena siswa harus paham dengan isinya. Kemudian apalagi pemeliharaannya. Jadi kalau kita pakai media grafis, gambar seperti gambar di belakang, itu pemanfaatannya juga harus ini ya, harus benar. Kalau enggak dia akan cepat rusak atau robek. Kemudian kombinasi, jadi bisa tadi ya pakai grafis, visual, audio, dan media interaktif. Dan berikutnya adalah keterjangkauan. Jadi mudah diakses. Kalaupun di kelas ini tidak ada wifi, kalau kita menggunakan game interaksi, pastikan siswanya handphonenya atau paketnya lengkap,
ya. Jangan sampai kita pakai game edukasi tapi ternyata siswanya nggak punya paketnya, nih repot ya. Yang beli siapa Bu? Ya orang tuanya lah ya, jangan gurunya ya. Kalau gurunya ada gajian, oke? Nah ini tantangan dalam pemilihan media. Pertama adalah ketersediaan teknologi, ya. Kemudian kompetensi pengajar. Mampukah kalau kita pakai pengembangan pakai ICT, mampukah gurunya menguasai ICT? Ya kan? Nah ini ada studi kasus. Jadi kalau kita mau pakai media yang benar, kuasai dulu ya. Jangan sampai ada plagiasi. Oke? Nah, selanjutnya ini dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk membuat media pembelajaran harus melakukan analisis kebutuhan. Jadi pemilihan media harus berdasarkan analisis kebutuhan siswa akan media pembelajaran tersebut. Kemudian adalah kombinasi media. Kalau ini kan monoton ya, cuma gambar ya, grafis dan materi. Ada suara nggak? Enggak. Jadi ini monoton karena tidak ada suara. Harusnya dia ada suara. Apakah tepukan tangan ketika siswanya bisa menjawab, gitu ya? Ada suara, boleh dimasukkan, boleh, ya. Kemudian agar guru memiliki kompetensi yang baik, guru harus apa? Melakukan pelatihan. Supaya apa? Supaya kaya pengetahuannya. Oke? Baik, jadi ada pertanyaan untuk hari ini? Apakah sudah paham? Ya, nanti dipraktekkan. Dan kalian punya tugas untuk minggu depan adalah melakukan pengembangan media pembelajaran. Mulai dari grafis, pilih boleh grafis, boleh visual, boleh audio, boleh juga pembelajaran interaktif. Jadi pilih ya, masing-masing buat sendiri. Tadi sudah dicontohkan kalau mau pakai grafis boleh, video boleh, audio juga boleh, interaktif juga boleh. Sudah? Cukup paham untuk hari ini?